Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial belajar dasar WPAP. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar WPAP untuk pemula. Di sini untuk pemula saja ya. Yang saya ajarkan di sini mulai dari yang paling dasar sampai hingga tahap akhir coloring. Nanti di sini saya akan menulis poin-poin apa saja yang sebaiknya kamu pelajari saat belajar WPAP ini. Untuk pertama kita harus mengerti dulu apa pengertian dari WPAP itu sendiri. Karena banyak yang belajar WPAP tapi mereka sendiri tidak tahu apa itu sebenarnya WPAP, dan hasilnya juga kurang bisa disebut WPAP. Slide dalam video ini dan file-file lainnya semuanya sudah saya rangkum dalam satu folder yang sudah saya upload, berisi materi apa saja yang saya pelajarkan di video ini. Nanti kamu bisa lihat cek di info link YouTube saya di bawah ini. Semuanya ada di situ. Sudah saya upload sekitar 10 MB. Semuanya sudah beserta mulai dari materi dasar seperti ini, beserta file mentahan Photoshop yang akan kita pelajari hari ini. Ya, untuk awalnya kita pertama harus mengerti dulu ya apa itu WPAP sebenarnya. WPAP ini secara definisi ya, ini ya bisa dibaca sendiri ya. Secara garis besar itu WPAP ilustrasi potret wajah. Jadi pada hakikatnya pembuatan WPAP itu sebaiknya dilakukan pada bagian wajah sesuai dengan namanya WPAP, Wedas Pop Art Portrait. Potret itu berarti begini, portrait. Kalau landscape memanjang, potret berarti memanjang seperti ini ya. Ini pengertian dari pop art. Ya, ini juga salah satu beberapa dari karya owner WPAP sekaligus penemunya, Bapak Weda siapa yang nama panjangnya lupa saya. Ya, ini nih portrait. Jika Anda mengamati sebuah lukisan sosok wajah yang sangat mewakili orang tersebut adalah wajah. Mengapa WPAP lebih mengarahkan ke wajah? Ya, ini ada kutipan dari Pak Weda. Karena satu wajah bisa mewakili sejuta kata. Apakah harus wajah? Bisa juga anomali jika anomali itu selain wajah ya, badan, selain pokoknya
objek selain wajah di area wajah ini. Apakah harus wajah? Ketika sebuah pose khas yang sangat sayang untuk ditinggalkan, nah itu kita boleh membuat anomali. Ya seperti ini nih. Ini karya Pak Weda juga nih. Ya ini anggota dari WPA Community. Oh ya, ini semua file yang saya pelajari di sini semuanya saya dapatkan dari grup belajar WPAPU. Ini grup asli dari WPAP-nya langsung. Jadi kalau kalian mau belajar ini atau bertanya-tanya dan sebagainya, kalian bisa bergabung dengan grup ini. Di sini banyak master-master dari WPAP. Ya ini juga ya saya. Di sini kalian tentang dasar WPAP dan menunjukkan hasil latihan kalian sehingga bisa dinilai apakah yang kalian buat itu sudah bisa disebut WPAP atau belum. Ya gitu. Kegiatan WPAP community. WPAP community ini sudah lumayan berkembang. Nah, pemilihan objek. Karena saya akan menjelaskan tentang pemilihan objek. Di sini ada ini, cari sumber foto yang menguntungkan. Seperti foto yang 3/4, foto yang simple, dan syarat untuk gambar dibuat WP itu adalah gambar yang pencahayaannya bagus ya. Nah ini nih, oke, cari sumber yang foto yang menguntungkan, foto yang kontras cahayanya baik, karakternya kuat, posenya menarik, foto yang simple. Kalau bisa fotonya jangan usahakan untuk latihan pertama itu sebaiknya menggunakan foto-foto yang sudah ada, maksudnya foto-foto artis terkenal, karena lebih mudah mencarinya. Dan foto-foto artis terkenal di internet itu kan fotonya high definition semua, lebih banyak, maksudnya lebih banyak high definition, jadi kontras cahayanya pasti baik, karakternya kuat, fotonya juga. Kalau bisa untuk belajar pertama ini carinya yang simple-simple saja dulu. Dan yang terpenting itu carilah fokus foto wajah manusia. Kalau bisa untuk baru pertama kali belajar jangan mencoba-coba membuat WPAP bagian badan selain wajah, kepala lah pokoknya. Ya lalu kalaupun misalnya kita mendapatkan foto yang sekiranya ada badannya, sebaiknya seperti ini. Jadi diambil bagian wajahnya saja. Nah, lalu facet. Kita harus tahu dulu apa itu namanya facet. Facet itu bagian bidang di WPP terbentuk berdasarkan struktur tulang. Itu tuh yang kotak-kotak ini nih. Ya, yang seperti ini nih. Nah, ini dasar dari facet. Jadi Pak Weda itu menggambarkan facet itu adalah wajah kita tuh dalam kotak bidang-bidang yang banyak dan tanpa kurva. Ingat ya, kalau WPAP itu
tanpa kurva, jadi harus kotak-kotak. Nah, ini adalah contohnya. Jadi facet itu bidang-bidang bidang-bidang permukaan dengan gelap dan terang, ya. Ya, lanjut. Sebelum facetting, yang harus kita tahu adalah kalau dalam WPAP itu usahakan harus ada garis horizontal dan vertikal. Di sini ada kutipan dari Pak Weda. Sejauh itu dimungkinkan, saya akan membuat bidang-bidang hasil tracing tadi berdiri tegak atau berbaring. Sepanjang tidak merusak kehidupan, WPAP harus menghadirkan bidang-bidang atau garis pertemuan antar bidang yang benar-benar horizontal dan vertikal. Ya, setidaknya harus ada bidang-bidang vertikal horizontal, walaupun tidak harus semua, tapi ini adalah dasar dari WPAP yang diajarkan Pak Weda. Ya, lalu ini untuk menarik garis facet. Di sini kita akan menggunakan Photoshop, jadi ini hanya ini kalau ini menggunakan gambaran di Corel Draw, ya. Kalau di Corel Draw itu biasanya menggunakan freehand tool, di garis-garis seperti ini dulu, baru di warnai. Kalau di Photoshop kita nanti akan langsung seperti memakai Adobe Illustrator, ya, seperti ini. Seperti ini, jadi langsung ke blockingnya, tracingnya, tanpa menggunakan garis-garis seperti ini. Karena ini tutorial Photoshop, jadi jika Anda menggunakan Corel Draw, ya sebaiknya Anda pelajari tentang penggunaan WPAP, membuat WPAP dengan Corel Draw. Untuk pelajaran pertama, jadi kita harus fokus dalam membuat WPAP itu, yang diutamakan adalah fokus T area. T area itu ini, mata, hidung, dan mulut. Ini kita harus beri perhatian lebih nih, beri perhatian khusus di area tersebut, karena kemiripan umumnya kemiripan objek dapat dari T area. Rata-rata khas wajah seseorang itu bisa dikenali dari T areanya. Jadi fokus dalam pembuatan pertama itu fokus T area, mata, hidung, dan mulut. Sisanya kita bisa improvisasi. Jadi yang diutamakan adalah ini, fokus T area. Fokus ke T area itu penting, tapi bukan yang terpenting. Ya, ada potongannya. Nah, lalu dalam pembuatan WPAP itu dasarnya adalah ada dua sebenarnya. Jadi pertama, jika kita sudah bisa merasakan warna seperti yang Pak Weda lakukan di tutorial ini, dia langsung men-tracing gambar tanpa dirubah ke grayscale atau hitam putih. Jadi dia langsung warnai di fotonya seperti ini. Kalau yang kita belajar ini, kita menggunakan teknik yang sangat dasar,
yang sangat mudah yang pasti bisa dipahami kamu ini. Jadi nanti kita membuat grayscale dulu. Jadi untuk kita bisa menentukan gelap terangnya, ya tuh bisa dilihat sini, hitam putih, gelap terang. WPAP, pop art, warna-warni. Jadi yang namanya WPAP itu warna-warni. Kalau masih berupa grayscale, ini belum bisa disebut WPAP. Walaupun sudah kotak-kotak dan memiliki dasar WPAP, tapi yang bisa disebut dengan WPAP itu yang sudah memiliki warna seperti ini ya. Jadi ini prosesnya nih. Foto asli kita rubah ke hitam putih, lalu kita faceting. Saya ngomongnya faceting aja ya. Faceting grayscale seperti ini. Lalu terakhir kita nanti akan mewarnainya. Jadi dalam mewarna ini kita tidak bisa sembarangan mengasih warna begitu saja, karena ada beberapa orang yang baru belajar, dia tidak tahu gelap terangnya ini seperti ini ya, sehingga jadinya dalam tanda kutip mengerikan lah ya, seperti ini dia tidak tahu gelap terangnya. Nah ini kalau seperti ini kan gelap terangnya terlihat ya. Jadi kita tidak bisa asal warna saja, karena gelap terangnya ini kita harus paham dulu. Seperti ini. Nah ini masih skin tone namanya ya. Skin tone hampir sama kayak grayscale, hanya saja skin tone itu memakai warna kulit. Kalau grayscale itu sudah dirubah ke abu-abu. Ya situ. Jadi kita lanjut pengelompokan warna. Jadi di WPAP itu ada dikelompokkan menjadi 3, warna gelap, sedang, dan terang. Di sini ada keterangannya ya. Jadi di modul ini kalian sudah saya upload, ada linknya di bawah di YouTube ya. Ini nih pembagian warnanya. Jadi ada warna belakang, warna tengah, warna depan. Jadi kita tidak bisa sembarang ngasih warna begitu saja ya. Ini tidak perlu. Nah ini teori warna. Jadi kita juga harus paham bagaimana warna bisa menjadi sebuah WPAP. Itu dasarnya adalah warna yang digunakan dalam pembuatan WPAP itu harus saling bertabrakan. Misalnya di bagian ini ya, ini sangat bertabrakan ini dari Master Prayitno Widodo. Ini jadi warnanya tidak saling mengumpul ya. Kalau mengumpul itu, jadi misalnya di sini warnanya biru, di sini biru tua, di sini biru sedang, itu biru semua namanya. Jadi yang disebut WPAP itu warna pop art, warna-warni ya, saling bertabrakan. Jadi jangan saat mewarnai nanti jangan ragu. Ini nanti kita ya kita mulai saja ya. Sekali lagi nih tutorial dasar untuk pemula saja ya. Ini jadi poin pertama, paham apa itu WPAP dan prosesnya.
Poin 2. Paham apa itu gelap terang. Poin 3. Kita akan mulai poin 3. Poin 3 kita langsung mulai ke belajarnya ya. Kita buka Photoshop masing-masing. Photoshop berapapun bisa digunakan. Jadi tidak masalah mau Photoshop CS 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya pada dasarnya sama saja. Jadi dalam WPHP itu kalau menggunakan Photoshop kita hanya menggunakan 2 tools. Ya. Tools yang pertama itu Eyedropper tool. Ini shortcutnya I ya, I di keyboard. Jadi nanti kita akan bermain-main hanya dengan 2 tools, Eyedropper tool dan Pen tool. Jadi karena hanya 2, kita menggunakan shortcut keyboardnya ya. Pen tool menggunakan P, Eyedropper I. Jadi saat membuat WPHP nanti kita tangannya di keyboard sambil I dan P ya. Jadi agar lebih efisien. Sini ada sebentar. Ya ini, jadi ada pen tool dan eyedropper tool mana ya? Eyedropper tool ini ya. Ini dan ini saja. Jadi ini adalah poin-poin penting membuat WPHP dengan Photoshop ya. Kita harus tahu dengan dua tool ya, pen tool dan eyedropper tool. Lalu di sini untuk merubah warna ya. Di sini layarnya, kalau yang sudah biasa Photoshop pasti tahu layar itu apa, fungsinya apa, bagaimana cara kerjanya. Bagi yang belum tahu, layar di sini berfungsi untuk sebagai lapisan-lapisan. Ya, di sini kita menggunakan teknik tumpang tindih seperti yang digunakan Pak Weda ini. Jadi nanti setiap facet yang dibuat akan ditaruh di belakang seperti ini ya. Dibuat, kita taruh di belakang facet yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi klik pen tool. Setting pen toolnya adalah pilih yang ini nih, shape layer. Karena nanti dulu kita buka dulu file ini. Untuk file latihan ini saya lupa masukkan di foldernya. Anda bisa cari di Google, banyak ya. Cari Chaplin kalau bisa yang seperti ini, karena file mentahan yang saya berikan di sini Chaplin yang pose seperti ini ya. Jadi pertama kita buka filenya. Jadi pastikan ini shape layer di sini ya. Kenapa tidak ini atau ini? Karena ini untuk pembuatan seperti ini ya. Seperti itu ya. Kalau kita klik ini hanya untuk tracing pen tool biasa. Ya, tidak bisa jadinya. Jadi kita shape layer. Pertama-tama
buka dulu foto yang akan dibuat WPHP, lalu kita atur pencahayaannya ya, kita auto kita curve. Fungsi dari pencahayaan ini agar kemudahan kita dalam pembuatan WPHP, lebih mudah mencari gelap terangnya dan bisa lebih mudah melihat lekukan-lekukan di wajah. Ini saya sarankan foto Charin Chaplin dulu, karena ini juga merupakan file latihan dasar di komunitas WPHP, House of WPHP ya. Karena ini foto yang mencakup hampir semuanya, faceting, ini rambut, mulut, mata, semuanya terlihat jelas lekukan-lekukannya. Ya, kira-kira seperti ini. Oke. Jadi pertama yang kita lakukan membuat grayscale ya. Ini grayscale seperti ini. Ini dari foto asli seperti ini. Misalnya kita mau menggunakan foto berwarna ya. Ini misalnya seperti pacar saya ini. Asik, pacar saya. Misalnya seperti ini. Kita ambil bagian wajahnya. Rubah ke grayscale. Lalu atur seperti yang saya lakukan sebelumnya. Jadi mencari agar gelap terangnya terlihat. Ya seperti itu dan sebagainya. Kita tidak akan menggunakan file itu. Kita akan menggunakan, jadi fokus latihan di bagian wajah dulu ya. Di sini poin, oke, ini poin 3. Oh, salah. Jadi poin 3. Ini shape layer seperti yang tadi sudah saya tunjukkan. Setting ke shape layer. Menggunakan sound keyboard untuk mempercepat faceting. Jadi
Untuk eyedropper tool, shortcut keyboardnya I, dan untuk pen tool shortcut keyboardnya P. Jadi di sini saya akan menggunakan shortcut I dan P supaya cepat ya. Poin 4. Poin 5 maksudnya. Fadgeting, grayscale. Kita akan mulai fadgeting grayscale dulu ya. Jadi selain menggunakan I dan P ini, I, P, I, P. Jadi untuk lebih cepat, jadi I untuk mengambil warnanya, P untuk pembuatan ininya. Jadi biar lebih cepat. Dan saya juga menggunakan untuk zoom. Sebaiknya kamu menggunakan tahan Alt sambil scroll ke depan belakang untuk zoom lebih cepat daripada kita harus klik di sini. Terlalu lama, terlalu makan waktu. Jadi kita harus seefisien mungkin. Jadi cara zoom yang secara cepat, tahan Alt di keyboard sambil di scroll keyboard, scroll mouse ke belakang ya, seperti itu. Jadi bisa lebih cepat. Terus untuk gesernya kita tidak perlu memakai seperti ini ya. Ini terlalu lama, terlalu ribet. Kita menggunakan shortcut juga space. Nah, kita tekan space akan menjadi tangan seperti ini. Kita bisa space-nya ditahan, jadi bisa geser seperti ini. Lebih cepat ya daripada menggunakan scroll bawaan sini. Ini terlalu lama ya jadinya. Jadi efisien. Segitu beberapa tips dari saya. Ya, kita mulai saja ya. Pertama kita mulai dari area T area ya. T area sini, mata, hidung, dan mulut. Untuk bagian lain kita fokuskan nanti. Jadi kita mulai dari mata kanan ya. Jadi pertama kita menggunakan eyedropper tool ini untuk mengambil warna putih. Jadi kita tracing, kita mulai tracing WPAP atau disebut fadgeting, dimulai dari mata sebelah kiri. Nah, ini perhatikan gelap terangnya. Di sini kan, di sini mata, di sini hitam, di sini agak abu-abu. Jadi kita harus perhatikan. Jadi kita harus mengerti bagaimana gelap terang dalam foto tersebut dengan berlandaskan dasar vertikal dan horizontal. Jadi usahakan gambar yang kita fadgeting harus memiliki bidang vertikal dan horizontal. Ya, di mana tadi? Ya, ini ya. Oke. Tidak harus semuanya vertikal horizontal, setidaknya harus ada. Jadi minimal ya seperti ini. Ada beberapa di sini dan sebagainya. Jadi ingat, WPAP itu tanpa kurva ya. Jadi semuanya kotak-kotak. Kita ambil sana. Jadi setiap kita di sini kita membuat tracing di sini, akan muncul shape baru di layar baru ya di sini.
Jadi setiap kita selesai file chatting satu buah, kita harus klik ke bagian bawah. Jadi saat kita ini file chatting yang kedua dan seterusnya, ini akan terbentuk di bawah layar yang pertama. Jadinya menghasilkan layar yang menumpuk seperti ini ya. Jadi langsung ada di belakang layar yang pertama. Ya, kita lanjutkan. Ini kita klik bawah lagi. Kita ambil, kita lihat gelap terangnya di sini. Di sini ada abu-abu, di sini ada abu-abu gelap. Kita ambil pakai eyedropper tool. Ingat I P. Menggunakan I, kita eyedropper tool biar lebih cepat. I. Lalu kita tracing. Ingat, tidak ada kurva di antara kita. Klik ke bawah lagi. Kita ambil bagian sini. Kita dalam file chatting ini kita harus berani mengambil langkah ya. Jadi jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu seperti ini ya. Jadi ini file chat yang tegas dan simple. Lihat, bisa dilihat perbedaannya. Ini file chat yang ragu-ragu, jadi jangan ragu-ragu. Misalnya di sini bagian ini seperti ini, kita hajar aja ya. Tadi kita udah pick warnanya. Ya, seperti ini. Jangan ragu-ragu. Jadi misalnya di sini ada yang bidang yang mungkin dirasa kurang bisa aplikasikan, diberanikan saja ya. Ya, ini tuh. Jadi sini ada abu-abu. Ya, seperti ini. Ingat, file chatnya harus tegas dan simple. Jadi jangan seperti ini ya. Ya, jangan seperti ini. Jadi ini kesannya jadi seperti kurva, seperti bengkok gitu ya. Jadi nggak tegas seperti ini. Saya lihat perbedaannya, harus tegas dan lurus. Ya, kita lanjutkan. Ya, ini ya. Jadi lalu kita ke belakang lagi, background. Kita pick warnanya. Lihat sini gelap terangnya. Dalam membuat WP ini butuh kesabaran ya. Jadi untuk menghasilkan WP yang bagus itu kita membutuhkan jam terbang yang juga yang lama. Jadi jangan harap dapat bisa membuat WP yang bagus dalam satu kali percobaan. Jadi kita bisa lihat sini. Karena bagian mata itu jelas, di sini bunda.
Ini abu-abu, tapi ingat menggunakan eyedropper tool dan pen tool. I untuk mengambil warna seperti ini, P untuk tracingnya. Ya seperti ini. Jadi pick warna asli dari gambarnya, lalu di tracing. Bawah lagi. Pick lagi. Jadi dalam faceting ini kita harus banyak latihan. Jadi nanti lama-kelamaan dengan sendirinya kita akan mengerti gelap terangnya. Ingat, jangan berharap dalam satu kali percobaan mendapatkan hasil yang memuaskan. Dulu awalnya juga saya tidak bisa bagus ya, dulu bisa kita lihat ini ya. Ya ini dulu ya, seperti ini, sangat Hancur sekali ini. ya. Sekarang seperti ini. Ini setelah 5 bulan latihan. Ini WPAP yang diwarnai pertama kali. Lihat, hancur seperti ini. Ini berantakan sekali. Tidak apa-apa, ini namanya proses belajar ya. Jadi jangan menyerah di awal. Pada akhirnya pasti kita punya membuat WPAP yang bagus. Jadi di bagian mata lanjutkan terus sampai area tes selesai. Untuk tips-tips membuat faceting mata sudah saya taruh semua di sini seperti ini. Nah, ini untuk hidung ya. Jadi perhatikan gelap terangnya. Ini sedang, ada terang, sedang. Ya. Jadi jangan bosan-bosan latihan, jangan pernah bosan. Bisa lihat sini. Untuk faceting mata, faceting hidung maksudnya. Sini banyak tutorial. Jika ingin mempelajari lebih lanjut atau minta saran bisa ke join langsung ke grupnya. Udah cari aja. Semuanya dari Sabang sampai Merauke, semuanya belajar di sini. Meminta saran Ini seperti ini, ada yang newbie,
dia baru belajar. Memang pada awalnya kita memang tidak mungkin mendapatkan hasil yang memuaskan, sudah pasti. Jadi gabungan ini kalau ingin memamerkan hasil latihan kamu, ya kita lanjut saja. Jadi setelah voice chatting ini kita skip aja, Anda bisa melihatnya ini. Nanti pada hasil akhirnya seperti ini ya. Jadi fokus di area T dulu, untuk area pipi, jidat, area selain area T itu kita bisa improvisasi, tapi jangan keluar dari gelap terang dari wajah aslinya. Sekarang tahap ketiga, coloring. Nanti hasilnya akan seperti ini. Untuk coloring kita ke layar yang pertama, kita rubah dulu modenya jadi RGB color. Don't flatten. Kalau di flatten ntar semua layarnya hilang, jangan di flatten. Lalu file, place. Ini di sini saya caranya menggunakan palette warna ya. Kalau misalnya yang sudah master, dia biasanya menggunakan langsung mewarnai di gambarnya langsung. Ya ini palet yang saya dapat 12 palet warna solid. Ini 12 warna. Sebenarnya bisa lebih dari ini, cuman ini untuk mempermudah saja. File ini juga ada di file latihan. Jadi untuk mewarnai di Photoshop, setelah kita setting grayscale, ini akan menjadi menghasilkan layar-layar yang sangat banyak. Ini ya, perhatikan di sini, layar yang sangat banyak karena menumpuk. Memang seperti itu. Jadi cara mewarnainya adalah di sini ada kotak-kotak warna di Photoshop. Di sini kita bisa klik 2 kali. Tutup. Nah, akan keluar pemilihan warna. Di sini karena warna putih, udah warna putih. Di sini misalnya kedua hitam. Di sini kita lalu klik di warna sini. Ini namanya pick color, mengambil warna. Pick itu mengambil, color itu warna. Jadi mengambil warna. Masa sih? Jadi ya, ini karena jadi kita harus sesuaikan dengan gelap terangnya. Di sini ada 3, dibagi menjadi 3. Yang tadi yang sudah di awal saya jelaskan, ada terang, sedang, gelap. Jadi karena di sini hitam sangat gelap ya, artinya berarti ini. Di sini untuk pemilihan warna, mencocokkan warna, apakah itu benar gelap terangnya. Saat mengambil warna kita lihat sini. Kalau seperti ini kan sangat jauh ya, hitam, maksudnya gelap dan terangnya ini sangat gelap, ini sangat terang. Jadi, kalau ini gelap dan gelap, itu berarti benar. Ini ada ini contoh. Ya ini tebal tipis warna. Jadi pastikan warnanya ini di sini dirasa sama. Ya ini kalau ini kan ini gelap, terlalu gelap, itu terlalu terang. Ini juga. Nah ini warna seimbang. Jadi warnanya harus seimbang dengan warna grayscale-nya. Ini fungsi dari jadi mau warna apa, asal ini warnanya seimbang, pasti hasilnya akan benar ya. Lanjut, ini putih, gak usah. Ini
abu-abu, kira abu-abu agak gelap, kira-kira masih di sekitar sini. Kita cocokkan, ini masih terlalu gelap. Nah ini cocok ya. Jadi tidak, kalau ini terlalu gelap, nih warna aslinya terlalu agak terang. Nah ini sangat pas. Oke, ini di sini akan berubah. Kita lanjut shape 5 dan sebagainya, seterusnya. Sini ya, agak gelap ya, berarti ini ya. Oke, ini agak gelap. Lihat, untuk merasakan warna butuh latihan yang terus menerus. Jangan pernah bosan latihan. Terus coba, terus latihan sebanyak apapun sampai kamu bisa. Sini terang ya, berarti di sini terang, jadi kita bisa pilih warna apa saja asal di tempat yang seharusnya. Ini kan di sini terang, ya otomatis berarti terang, berarti antara sini. Kalau sedang tidak mungkin tuh, ini sangat jauh sekali, jadi pasti di bagian terang. Kita bisa pilih warna apa saja, misalnya ini. Pokoknya jangan pernah bosan latihan. Di sini ada seorang master juga, Senior ini, dia dulu WPAP-nya yang pertama kali itu sangat hancur. Sangat tidak bisa disebut WPAP, terlalu banyak kurva dan sebagainya, hampir seperti ini, cuman lebih parah. Dia latihan terus menerus sampai membuat WPAP yang begitu banyak, sampai akhirnya dia bisa mengajari orang lain sekitarnya. Ya ini nih yang buat ini nih. Ini dulunya dia hampir pernah diajak WPAP-nya seperti monyet, tapi dia tidak pernah menyerah, nggak pernah bosan belajar. Dengan kesabaran, hasilnya pasti akan memuaskan ya. Ini putih, ini karena putih jadi putih. Kita ambil lagi picolor, ini warna terang ya. Warnanya, dalam pemilihan warna kita, walaupun kita boleh pilih warna apa saja, tapi pastikan sambil di sini, lihat sini, warnanya itu saling bertabrakan. Kalau begini, kalau seperti ini kan, ini sudah di sini sudah ada warna ini, sebaiknya kita gunakan warna lain. Jadi saling bertabrakan di sini. Nah ini abu-abu sedang, ini sedang ya. Ini lagi seperti ini sama. Ini agak gelap. Nah ini cocok. Ini jadi kira-kira saja ini tuh. Jadi kita harus lihat sini, bisa bila sudah dirasa seimbang, nah seperti ini. Oke. Ini agak gelap, ini gelap berarti. Ini sedang. Ini sedang ya. Ini sedang. Oh terang sudah.
sini warnanya harus bertabrakan, jangan warna ini karena sini ada oranye sangat berdekatan dengan warna kuning ini. Jadi usahakan misalnya warna pink, biru muda seperti ini. Dari sini saya menggunakan pink, ini terang juga. Lihat, jadi warnanya tabrakan ya. Begitu terus sampai selesai. Untuk backgroundnya di improvisasi saja, nanti hasilnya akan jadi seperti ini ya. Ini kasih logo jalan capnya. Ini warnanya semuanya sudah diberi warna. Luarnya ya. Ini hasil akhirnya. Untuk pengguna Corel Draw, ini WPAP dari Paweda, anaknya, cucunya maksudnya. Kalau mau mencari tutorial untuk Corel, cari ini nih. Ini tutorial dari Master Asdar Kodok. Cari saja tutorial WPAP Corel Draw X6 by Asdar Kodok. Kalau di sini menggunakan Corel Draw ya, tekniknya sangat berbeda, cuman intinya sama. Kalau menggunakan Corel Draw, dia membuat garis-garis terlebih dengan freehand tool. Jadi tekniknya kita menentukan garis terangnya. Nah, ini menggunakan skin tone ya. Kalau skin tone, dia langsung pick dari kulit aslinya. Kalau ini kita rubah dulu ke grayscale, kita pick warna graysnya. Ini prosesnya. Ya seperti itu. Jadi ya, sekian tutorial dari saya. Jadi kalau kalian mau mengikuti event WPAP, gabung aja di grup belajar WPAP yuk. Di sini semua tempat untuk belajar WPAP, beri saran. Untuk sekedar kalau misalnya sudah gabung ini, masukkan kolom disandingkan seperti ini. Di sebelahnya ada gambar aslinya, di sebelahnya hasil akhirnya. Jangan seperti ini ya, ini bisa ini diperingatkan oleh admin, harus disandingkan. Jadi kita bisa melihat benar koreksinya, enak koreksinya, salah benarnya, gelap terang dan sebagainya ya. Sekian tutorial dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Jika ada yang mau ditanya, pertanyaan, saran dan sebagainya, PM saja di facebook.com/rofi. Insya Allah saya balas. Jangan add friend. Saya tidak suka menambah teman-teman baru karena terlalu penuh beranda ya. Ya, sekian dari saya.